Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, innallaha wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-122. At-tahziru minal la'ni. Peringatan untuk menjauhi laknat. Laknat dalam bahasa Indonesia maknanya adalah at-tardu. Itu biasa kita sebut dengan bahasa Indonesia laknat ya. Jadi al-la'nu sudah menjadi bahasa Indonesia, biasa kita sebut dengan laknat. Laknat. Apa artinya laknat? Laknat artinya at-tardu wal ib'adu min rahmatillahi azza wajal, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat wala'nu ahadin bi ainihi amrun khatirun. Seseorang melaknat orang lain, ini merupakan perkara yang berbahaya. Kenapa demikian? Karena termasuk di dalamnya mencakup doa. Doa dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna la'nata idza lam yakun man utliqat alaihi mustahiqqan laha 'adat ala man atlaqaha. Kalau laknat itu dilemparkan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan laknat, maka bisa kembali kepada orang yang melontarkan laknat tersebut. Jadi kalau misalnya si A melaknat si B dengan perkataannya, dengan perbuatannya, melaknat si B, dan si B ini tidak berhak mendapatkan laknat, Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan dia dari rahmatnya. Nah, laknat yang dilemparkan oleh si A ini bisa kembali kepada dirinya sendiri. Jadi seperti apa? Seperti bumerang. Seperti bumerang. Makanya para ulama mengatakan la'nu ahadin bi ainihi amrun khatirun. Melaknat seseorang yang tidak berhak untuk dilaknat, maka ini perkara yang berbahaya. Kenapa? Karena bisa berbalik kepada orang yang pertama kali melemparkannya. Wa qad tasahala katsirun minan nas fil la'ni. Terkadang orang menganggap sepele perkara laknat ini. Wa huwa amrun yajibu inkaruhu wat tanbihu alaihi wa adamut tasahuli fihi. Dan perkara ini memperingatkan manusia agar jangan sampai bermudah-mudah menyepelekan, menganggap enteng perkara melaknat ini. Melaknat seseorang dengan lisannya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan kalimat-kalimat yang buruk ya. Mengatakan si fulan ini A, B, C, D dengan kalimat-kalimat yang buruk. Nah, ini sama saja perkataan-perkataan laknat. Perkataan-perkataan laknat. Ingat bahwasannya perkataan-perkataan laknat yang dilemparkan oleh seseorang kepada orang lain, jika orang lain tersebut tidak berhak mendapatkan laknat ini, bisa kembali kepada yang melemparkan, yang melontarkan pertama kali. Dan kita wajib memperingatkan manusia
agar jangan sampai terlontar dari lisannya kalimat-kalimat laknat. Seorang muslim, seorang mukmin tidak layak untuk melontarkan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat laknat, doa-doa yang mengandung apa? Keburukan bagi saudaranya sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman. Oleh karena itu wajib kita peringatkan, wajib kita ingatkan, wajib kita beritahu kepada manusia, kepada kaum muslimin agar menjauhi apa? Yang namanya kalimat-kalimat laknat, kalimat-kalimat buruk yang mengandung doa-doa keburukan untuk saudara kita kaum muslimin. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang larangan mengucapkan kalimat-kalimat laknat kepada saudara kita sesama muslim. Yang pertama, hadis Sabit bin Duhaq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi, muttafaqun alaihi. Melaknat seorang mukmin, kata Nabi SAW, itu seperti membunuhnya. La'nul mu'min ka qatlihi, muttafaqun alaihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Nabi SAW mengatakan demikian. Tentu saja sebagai tanbih, sebagai peringatan agar seorang mukmin, seorang yang beriman menjauhi laknat, yaitu ad-du'a ala syarr, du'aul ghair, mendoakan selain kita, saudara kaum muslimin, dengan keburukan. Ini namanya apa? Laknat. Kemudian yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan, akhrajahu Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, la yanbaghi lisiddiqin, tidak sepatutnya bagi orang yang siddiq, orang yang jujur serta membenarkan, an yakuna la'anan, menjadi orang yang suka melaknat. La'an dengan sigoh mubalaghah, artinya kasratul la'an, banyak melaknat. Kalimatnya yang terlontar dari lisannya kalimat-kalimat buruk, doa-doa yang jelek yang dilontarkan kepada kaum muslimin. Bisa dilontarkan kepada kaum muslimin, bisa dilontarkan kepada saudaranya. Dan juga hati-hati orang tua melontarkan kalimat kepada anaknya. Jangan sampai orang tua melontarkan kalimat-kalimat laknat, doa-doa yang buruk kepada anaknya. Ini berbahaya. Dan kita sering peringatkan orang tua agar berkata yang baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai terlontar dari lisannya kalimat-kalimat buruk sehingga menjadi apa? Doa untuk anaknya sendiri. Anaknya didoakan dengan hal-hal yang buruk, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Nabi SAW dalam banyak hadis memperingatkan agar menjaga lisan. Agar menjaga apa? Lisan. Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi menyebutkan, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Manusia jika masuk di pagi hari, seluruh tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya mewanti-wanti lisan. Fatakul ya lisan ittaqillaha fina fa inna manahnu bika fa in istaqamta istaqamna fa in iwajazta iwajazna. Seluruh tubuh mengatakan kepada lisan setiap hari di pagi hari, wahai lisan, hati-hatilah engkau terhadap kami. Sungguhnya kami ini tergantung kamu, wahai lisan. Jika engkau, wahai lisan, berkata yang baik, maka kami pun akan menjadi baik, maka kami pun akan lurus. Fa in iwajazta iwajazna, kalau engkau belok, menyimpang, bengkok, maka kami pun akan bengkok, maka kami pun akan buruk, maka kami pun akan menyimpang. Jadi tergantung apa? Lisan. Nabi SAW dalam banyak hadis memperingatkan kita untuk menjaga lisan. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qul khairan tagnam
awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Wahai lisan, bertakwalah kamu terhadap kami. Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Qul khairan tagnam. Katakan yang baik, engkau akan beruntung. Awiskut an syarrin taslam. Atau diam dari yang buruk, engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Jika engkau tidak bisa berkata yang baik atau diam dari yang buruk, maka engkau akan menyesal, wahai lisan. Kemudian sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Aba Abdirrahman, apakah lafaz ini dari Nabi SAW? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bukan, ini dari perkataan aku. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, inna aktsara khotoya bani Adam min lisanihi. Karena kebanyakan dosa yang yang didapatkan oleh manusia karena sebab lisannya. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan, maka dikhawatirkan dari lisan kita terlontar kalimat-kalimat la'an, kalimat-kalimat laknat, kalimat-kalimat doa buruk untuk selain kita, ya. Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu tidak layak, tidak patut bagi seorang mukmin melontarkan kalimat-kalimat laknat. Dalil yang ketiga. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dan mereka tidak akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang suka melaknat nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat. Nah, ini bahaya, ya. Dan kita butuh pertolongan, butuh syafaat. Dan ketika di padang mahsyar manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan pakaian sehelai pun juga, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa. Kemudian matahari didekatkan sejauh 1 mil. Dalam riwayat yang lain disebutkan didekatkan sejauh 2 mil, kurang lebih 2 km. Subhanallah, panas luar biasa. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sebibir, sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ada yang keringatnya seleher, sedada, sepinggang, selutut, semata kaki. Bahkan ada yang tidak keringatan sama sekali. Diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pada hari yang berat, semua manusia membutuhkan pertolongan, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan, syafaat. Mereka datang kepada Nabi Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pun sholat dengan berdiri yang sangat lama, dengan sujud yang sangat lama, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, is'al tu'ti, ishfa'tu syaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bangun, mintalah, engkau akan diberikan, dan berikan syafaat, engkau telah diberikan izin. Orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang suka melaknat di dunia dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat nanti pada hari yang berat ketika itu.
manusia dikumpulkan di padang mahsyar, membutuhkan pertolongan, panas luar biasa. Panas luar biasa, manusia kesulitan, manusia mengalami keletihan, dan pada hari itu adalah hari yang berat bagi orang-orang kafir, dan pada hari itu hari yang tidak berat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi dikhawatirkan bagi mereka orang-orang beriman yang suka melaknat di dunia, tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan izin syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dalil yang keempat, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi, akhrajahu Tirmizi. Wat-ta'an huwa alladhi yuksiru 'aiban nas, wal fuhsyu wal bada'u huwa at-ta'biru 'anil umuril mustaqbahati bil ibarati sharihah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an, seorang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak melakukan ta'an. Ta'an itu artinya banyak melakukan ta'an. Ta'an itu artinya yuksiru aiban nas, banyak sekali menyebutkan aib kekurangan manusia. Hati-hati, seorang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak suka menyebutkan aibnya manusia, apalagi aibnya kaum muslimin, aibnya saudaranya yang beriman. Nabi SAW katakan, laisal mu'min, tidaklah orang yang beriman itu tidak suka melakukan ta'an, menyebutkan aib saudaranya yang beriman. Berarti kalau yang suka menyebutkan aib saudaranya yang beriman gimana Ustaz? Dikhawatirkan, kan begitu, imannya berkurang. Ketika dia menyebutkan aib saudaranya begini, imannya berkurang sebanyak aib yang disebutkan tentang saudaranya. Dikhawatirkan imannya habis, bagaimana? Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya Nabi katakan laisal mu'min, sebagai apa? Sebagai tahzir, sebagai ancaman. Sebagai apa? Ancaman agar kita menjauhi ta'an. Jangan suka menyebutkan aib saudara kita. Sudah tutup. Biar kita saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dirinya dan dia bisa memperbaiki diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepadanya hidayah. Walal la'an, seorang mukmin itu adalah orang yang tidak suka melaknat. Tadi ini menjadi syahid dari pembahasan kita ya. La'an artinya mendoakan keburukan. Kalau ta'an artinya menyebutkan keburukan saudara kita kaum muslimin. Nah, kalau la'an suka mendoakan keburukan saudaranya orang yang beriman. Walal fahisha, seorang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak berkata buruk. Al fuhsyu wal badza wa ta'bir anil umuril mustaqbahah bil ibarati sharihah, berkata buruk sorohatan, terus terang langsung di depan manusia, berkata kalimat-kalimat yang buruk, yang jelek. Begitu juga al-bazi, berkata kotor. Seorang mukmin itu tidak suka ta'an, menyebutkan aib saudara seorang mukmin, dan tidak suka melaknat, tidak berkata yang buruk, tidak berkata kotor. Itu seorang mukmin. Makanya ketika kita melihat fenomena orang-orang yang beriman, mengaku dirinya beriman, muslim, tapi suka melaknat, suka menyebutkan aib saudaranya, suka berkata kotor, suka berkata buruk, ini dipertanyakan nih. Dipertanyakan. Kenapa kok bisa demikian? Hawa nafsu sedang menyelimuti jiwanya. Emosi sedang
menguasai tubuhnya, pikirannya, sehingga apa yang terjadi? Keluar kalimat laknat, keluar doa-doa yang buruk, menyebutkan aib saudaranya, kata-katanya kotor, kata-katanya kasar. Ini bukan sifat orang yang beriman. Ini bukan sifat orang yang beriman. Maka diperhatikan wahai saudaraku, rahimanillah wa iyyakum ajmain. Terus bagaimana merubahnya Ustadz? Ya jangan diulangi lagi. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tutup aib saudara kita. Tidak perlu kita bicara-bicara kepada manusia. Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Menambah iman? Tidak. Bahkan bisa mengurangi iman. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hadis yang kelima atau dalil yang kelima, itu hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an sa'adatil la'natu ila sama' fatughlaqu abwabus sama' dunaha thumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khuzu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masagan raja'at ila allazi lu'ina fa in kana ahlan lidzalika wa illa raja'at liqailiha." Akhrajahu Abu Daud wa sahhahahu al-Albani fi sahihah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an." Sungguhnya seorang hamba jika melaknat sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama', kemudian laknat itu akan naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama' dunaha, kemudian pintu langit ditutup sehingga laknat itu tidak bisa naik. Summa tahbitu ilal ardi, kemudian laknat itu kembali turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, kemudian ternyata di bumi juga pintunya tertutup untuk laknat. Summa ta'khuzu yaminan wa shimalan, kemudian laknat itu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Fa iza lam yajid atau lam tajid masagon raja'at ila allazi lu'ina. Maka jika tidak mendapatkan tempat untuk laknat tersebut, maka laknat akan kembali kepada orang yang dilaknat. Fa in kana ahlan lidzalik, jika orang tersebut berhak dilaknat. Tapi kalau tidak berhak, wa illa raja'at liqailiha, jika laknat itu tidak tidak berhak untuk ditujukan kepada seseorang yang dia lemparkan, maka akan kembali kepada yang berbicara pertama kali. Akhrajahu Abu Daud. Nah ini bahaya. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya laknat itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya, dan orang menganggap remeh hal ini. Fa inna laknat idza lam yakun man utliqat alaihi mustahiqqan laha adat ala man atlaqaha. Laknat itu jika dilemparkan kepada seseorang dan orang itu tidak berhak untuk mendapatkan laknat, maka akan dikembalikan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. Ini bahaya saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Sama saja dia mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Apalagi yang dilaknat orang-orang baik, orang-orang soleh misalnya, senantiasa menjaga sholat, senantiasa menjaga ukhuwah, dan seterusnya. Maka ini harus diperhatikan. Dalil yang lain di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya termasuk kekufuran.
Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan kefasikan, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, adalah al-khuruju anit ta'ah. Ini pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tentang fasik. Fasik itu artinya al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Berbeda dengan pengertian fasiknya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan fasik itu al-khuruju anil millah, keluar dari agama. Maksudnya apa? Kafir. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan fasik itu artinya al-khuruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Apakah dia kafir? Tidak. Tidakkah kafir? Mencela seorang muslim fusukun, fasik, orang yang sedang keluar dari ketaatan. Dan membunuh seorang muslim adalah kufur. Para ulama mengatakan ini kufurnya kufur asgor. Ada yang mengatakan demikian. Kufur asgor. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Bab mayunha anis sibabi wal la'n. Bab apa-apa yang dilarang dari mencela seorang muslim dan melaknat seorang muslim. Dan diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab golzut tahrimi qatlil insan nafsuhu. Bab beratnya keharaman membunuh jiwa atau bunuh diri. Saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain. Di sini disebutkan Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusukun. Hati-hati ya. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran, dan kufurnya kufur asghar. Dan Al-Imam Az-Zahabi mengkategorikan orang-orang yang suka banyak melaknat akan mendapatkan dosa besar. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala memasukkan orang yang suka melaknat ini termasuk kategori dosa besar. Beliau mencantumkan lak'an orang yang suka melaknat ini dalam kitabnya Al-Kabair, Al-Kabiratu At-Tasi'ah wa Thalathun, dosa besar yang ke-39. Dosa besar yang ke-39. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, La tala'anu bila'natillahi. Janganlah kalian suka melaknat dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Al-ib'ad at-tardu an rahmatillah, mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bi ghadabillah. Begitu juga jangan melaknat manusia dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala bin nar, dan juga tidak boleh kita melaknat manusia dengan api neraka. Mendoakan manusia supaya masuk api neraka, nggak boleh. Semoga Allah memurkai dia, nggak boleh. Padahal dia seorang muslim. Tapi Ustaz, dia orang udah keterlaluan begini dan begitu. Maka kita katakan doakan kebaikan. Lihat Nabi SAW. Contoh, Nabi SAW suri tauladan yang baik bagi seorang muslim mukmin. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi SAW, pada Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mukmin, orang yang beriman. Maka lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah di Taif. Tidak apa? Tidak diterima dakwahnya. Setelah tahun ke-10 setelah kenabian, Nabi SAW wafat istrinya Khadijah radhiyallahu anha, wafat pamannya Abu Thalib. Nabi SAW berdakwah pergi ke Taif untuk berdakwah. Dan ternyata apa yang terjadi? Di Taif mendapatkan perlakuan yang buruk. Apakah Nabi SAW berdoa agar mereka diazab oleh Allah? Tidak. Padahal ditawarkan oleh malaikat gunung untuk mengazab mereka. Tapi Nabi SAW berdoa apa? Aku berharap mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berharap keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat doa kebaikan ya. Bukan doa keburukan. Bukan keburukan dibalas dengan keburukan, tapi keburukan dibalas dengan doa kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya
kebaikan dan doa-doa kebaikan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang terakhir, hadis atau dalil yang ke-8, disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Ibnu Lahiyah, dari Abul Aswad, dari Yahya bin Nadr, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, dan hadisnya hasan dengan syawahidnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslim. Sungguhnya riba yang paling riba adalah istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslim. Memperpanjang, memperlebar, menyebarkan atau menjatuhkan kehormatan saudaranya seorang muslim. Ini dosanya riba, paling riba. Inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihil muslim. Menjatuhkan kehormatan saudaranya yang muslim. Padahal notabene saudaranya muslim, dijatuhkan kehormatannya. Ini bahaya dosanya, lebih riba daripada dosa riba. Dari hadis-hadis yang kita baca, kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, at-tarhibu min itlaqil la'ni 'alal muslimin. Hati-hati ya. Menjauhkan dari suka melaknat, suka mendoakan keburukan untuk kaum muslimin. Ini ancamannya berat. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya orang yang suka melaknat akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan fusukun, sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufrun. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Abu Daud tadi, bahwasanya itu dosa lebih berat daripada riba. Inna arbar riba. Maka diperhatikan saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, jauhkan diri kita, lisan kita dari suka melaknat. Yang kedua, anna la'nata idza kanat bi ghairi haqqin ta'udu ala sahibiha. Bahwasanya laknat jika tanpa hak, dilemparkan, dilontarkan tanpa hak, maka akan kembali kepada yang mengatakannya. Yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil, anna la'na laisa min sifatis siddiqin was salihin. Bahwasanya suka melaknat bukan termasuk sifat orang yang jujur, bukan sifat orang-orang soleh. Suka melaknat, mendoakan seseorang dengan kalimat-kalimat yang buruk, ini bukan sifat orang-orang yang siddiq, yang mana surga itu Allah akan tempatkan untuk mereka orang-orang yang siddiq, orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul, syuhada, siddiqin, wassalihin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, agar kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang soleh. Dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang seperti itu supaya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang suka melaknat ini bukan sifat orang-orang siddiqin dan juga bukan sifat orang-orang yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita mampu bisa menjauhkan diri dari suka melaknat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuknya kepada kaum muslimin sehingga mereka kembali kepada jalan Islam yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita, umur kita dengan husnul khatimah, diberikan nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.